Saudara merasa menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi, ratusan perajin jamu tradisional di Cilacap, Jawa Tengah berunjuk rasa. Korban mengaku mengalami pemerasan dengan kerugian berkisar 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Puluhan korban mengaku telah diperas oleh salah satu oknum perwira menengah berpangkat AKBP berinisial AW. Oknum polisi itu kerap kali melakukan pemerasan terhadap mereka. Bahkan pemerasan ini nilainya berkisar 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Modusnya, perajin jamu didatangi ke lokasi pabrik, lalu ditangkap dan dibawa ke Mabes Polri di Jakarta. Lalu korban dimintai sejumlah uang agar bisa bebas. Peristiwa ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Oknum dari Mabes Polri, kemudian kita dibawa ke sana. Setelah di sana ditahan 1-2 sampai 6 hari, kemudian dilepas dan dimintai sejumlah uang. Tuduhannya apa itu? Mereka nuduh apa? Tuduhannya ya melakukan produksi yang melanggar aturan undang-undang begitu. Produksi jamu gitu. Iya. Sampai berapa Pak? Pemerasannya sampai berapa? Sekarang berapa korban? Wah, korbannya sangat banyak sekali. Sangat. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awistiono menyebut pihaknya telah mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan oleh polisi berpangkat AKBP di Mabes Polri. Beberapa saksi telah diperiksa oleh Divisi Propam Polri untuk memastikan apa memang benar ada polisi yang terkait dalam dugaan pemerasan perajin jamu tradisional di Cilacap. Terkait dengan sudah ditangani oleh Dipropam Mabes Polri. Ya, untuk proses penyelidikannya dan orang-orangnya yang diduga terlibat telah dilakukan pemeriksaan oleh Dipropam. Untuk mengetahui informasi terkini sudah tersambung dengan perwakilan dari perajin jamu Amir Fattah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Amir ini perwakilan dari para perajin jamu yang menjadi korban begitu ya Pak ya? Betul Mbak ya. Ya, tolong ceritakan dulu kepada kami cerita awalnya seperti apa Pak Amir? Ya awalnya beberapa bulan yang lalu sekitar bulan Februari tahun 2020 itu ada beberapa masyarakat jamu atau anggota jamu itu yang sebetulnya lagi vakum itu didatangi oleh salah satu narkoba dari Mabes Polri. Itu katanya itu mengaku dari berpangkat AKBP AW waktu itu katanya itu. Dan mereka didatangi, kemudian ada barang yang diambil, disampling, kemudian ada beberapa itu, kemudian orang yang bersangkutan itu dibawa ke Jakarta, itu begitu Mbak. Oke, dibawanya karena apa? Jadi diduga melakukan tindak pidana apa kalau ada alasan sampai dibawa para perajin jamu ini? Ya, katanya itu diduga melanggar undang-undang kesehatan gitu. Melanggarnya dalam hal apa? Kalau menurut penjelasan oknum polisi itu? Ya setahunya itu pokoknya melanggar undang-undang kesehatan katanya dalam bidang ramuan apa-apa itu seperti itu. Jadi yang dipermasalahkan adalah jamu yang dihasilkannya, produknya begitu, Pak? Iya, produknya itu. Oke, ada berapa perajin jamu sejauh ini yang menjadi korban yang bercerita kepada Bapak? Kalau informasi yang kami terima, kalau yang data itu sekitar ada puluhan, itu ada 20 orang yang itu lebih itu yang menjadi korban itu loh. Karena ini ada 2 gelombang Mbak itu loh. Ini yang ini sudah gelombang kedua karena gelombang pertama dulu tahun 2014 itu sudah pernah terjadi itu. Itu loh. Oh, ini 2014 juga pernah terjadi ya Pak ya? Sama? Sudah pernah terjadi. Modusnya seperti ini juga? Iya, bahkan Nun Sewu saya pernah jadi saksi sidang di narkoba di Propam Mabes Polri itu waktu itu saya tuh 2014 itu. Oke, kalau yang 2014 lalu kasusnya sudah selesai atau seperti apa Pak? Ya sudah selesai untuk sidang kode etiknya itu. Kebetulan itu AW sama HR waktu itu. Waktu itu AW masih berpangkat kompol. Oke, jadi oknumnya berbeda, oknum polisinya berbeda ya Pak yang 2014 dan 2020 ini? Sama, AW itu di 2014 ya itu dia ini termasuk oknum
ini yang terlibat waktu Oke, itu. jadi sama ya AW juga yang melakukan, tapi waktu itu AW kena yang melakukan, iya. kode etik. Sekarang ini yang Iya. masih ditunggu bagaimana kelanjutannya. Iya. Apa modusnya juga sama berarti produk dari jamu ini juga yang dipermasalahkan, Pak? Modus sama, permintaan juga sama, pemerasannya sama itu. Oke. Nah, sejauh ini kawan-kawan perajin jamu apa argumentasinya saat berada, pasti kan dipanggil juga ke pihak kepolisian 2014 yang lalu. Apakah memang sudah memiliki izin atau seperti apa sebenarnya kenyataannya, Pak? Kalau izin itu sebetulnya itu sudah diwadahi oleh koperasi waktu itu izin itu. Ya. Tiap itu sudah dengan izin koperasi itu ikot. Sekarang itu sudah menjadi ukot itu. Oke. Ada pemerasan betul, Pak? Sejumlah uang yang dimintakan? Ya, informasi yang kami dengar seperti itu. Karena ada tanda-tanda bukti-bukti transfernya ada, itu kami waktu itu kumpulkan itu seperti itu. Sekarang juga seperti itu, sama ada bukti-bukti transfer itu. Jadi bahkan perajin jamu ini sudah mentransfer sejumlah uang begitu kepada oknum polisi? Iya. Berapa, Pak? Informasinya sebetulnya Informasinya? bervariasi, ada yang 250 juta, ada sampai 1,7 M itu, kemudian ada yang berapa itu 1,3 M gitu loh. Oke. Seperti itu bervariasi. 250 juta sampai lebih dari 1 miliar, ini luar Iya. biasa jumlahnya. Apa yang dikatakan oknum polisi itu saat meminta sejumlah uang kepada para perajin jamu? Alasannya kenapa harus membayar uang itu? Itu katanya untuk bisa dibantu itu. Kalau ini untuk dibantu supaya urusannya ini nanti kalau 3 Anda harus menjalani sanksi hukuman sekian, kemudian denda sekian, itu katanya seperti itu rata-rata ini kepada para korban seperti itu. Oke. Nah, korban yang sudah mentransfer apakah dimintai uang kembali atau seperti apa saat ini, Pak? Ya informasinya sih katanya akan ada diminta terus minta 3 M, tapi ya nggak sanggup mau itu, saya nggak punya itu. Bahkan itu rata-rata kan sini sudah tidak produk jamu itu, sudah tiarap. Hanya dia gitu loh. Akhirnya aset yang ada dijual gitu. Ada yang jual sawah, ada yang jual rumah, itu begitu, Mbak. Astaga, sampai menjual aset-asetnya untuk membayar uang ini ya kepada oknum polisi Iya. ini begitu. Iya. Nah, lalu Pak Amir, sampai akhirnya para perajin jamu ini melakukan unjuk rasa, berani untuk mengumpulkan suara, ini seperti apa, Pak Amir? Itu akhirnya karena merasa tertindas, merasa seperti itu, merasa diperlakukan seperti itu tidak adil, katakanlah ya, kalau memang mau ditegakkan aturan secara profesional mestinya ya seperti itu, tapi ternyata ini hampir tiap seminggu sekali ada tim datang dari sana. Nah, akhirnya dia mengungkapkan ini unjuk rasa supaya mohonlah kepada pihak Kapolri atau pihak petinggi negara itu supaya oknum-oknum yang seperti itu merugikan masyarakat dan mencemarkan nama baik institusi supaya ambil tindakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, artinya diadili yang semestinya, itu seperti itu, Mbak. Oke. Setelah unjuk rasa ini apakah ada semacam ancaman begitu, Pak, karena mencoba untuk membuka kasus ini? Ya kalau dari secara ini ada aja itu, ancaman-ancaman itu ada itu loh. Cuma mereka kan tidak berani bilang secara terang-terangan itu, tapi ada itu. Jadi ada secara pribadi juga diterima oleh para perajin jamu yang bahkan sudah membayar uang itu ya, Pak ya? Iya itu seperti itu. Untuk tidak bilang-bilang, untuk ini ada lewat orang itu begitu. Oke. Sejak Februari terakhir kasus yang Bapak tahu kapan yang masih dimintai sejumlah uang itu? Itu kemarin terakhir bulan kemarin sekitar sebulan yang lalu lah, Mbak. Baru? Sekitar sebulan yang, iya itu yang itu. Baru 1 bulan yang lalu dan itu juga Iya, sebulan 2 bulan yang lalu ini terakhir itu kemarin. Saya agak lupa itu, tapi yang terakhir itu yang saya dengar dan baik. itu seperti itu. Oke, saat ini sedang ditangani oleh Mabes Polri, berjanji untuk mengusut kasus ini. Harapan dari para perajin jamu seperti apa, Pak Amir? Ya harapan dari para perajin, mudah-mudahan ini dengan adanya seperti ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Artinya itu perajin juga lebih hati-hati dalam mempersiapkan untuk produk, ya katakanlah seperti itu, karena memang ini sedang vakum, kesulitan ekonomi. Kemudian kepada pihak aparat itu ya betul-betul untuk jangan memanfaatkan situasi yang seperti ini, pada justru untuk katakanlah itu untuk melakukan mencari kesempatan, meminta sejumlah uang kepada para perajin yang memang betul-betul sudah tidak punya usaha yang mapan, itu seperti itu. Kalaupun ada oknum dan memang ada tindak pidananya, kita tunggu tindakan tegasnya seperti apa. Terima kasih Pak Amir Fattah, perwakilan dari para perajin jamu di Cilacap, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.